Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini datang dari Mbak Lela di Indramayu yang menceritakan pengalamannya di tahun 2006. Waktu itu Mbak Lela masih sekolah kelas 2 SMA. Mbak Lela ini memang aktif di kegiatan pramuka. Nah, di salah satu hari sewaktu ada eskul pramuka, mereka kan ya udah selesai kegiatannya. Nah, Mbak Lela ini duduk di bawah pohon beringin yang ada di kawasan area sekolah mereka lah. Mereka duduk di situ berempat, perempuan semua. Datang satu orang, teman laki-laki, namanya Iwan. Iwan ini bawa kamera. Nah, Iwan memang ya lagi mendokumentasikan kegiatan pramuka itu. Iwan nih ngomong sama Lela, sama teman-temannya Lela juga ya, "Oi, pada ngumpul situ." "Ngapa, Wan?" katanya kan. "Ini difoto," katanya, "nanti masuk mading." "Oh, siap-siap." Nah, jadi mereka itu berempat ngumpul, difoto sama Iwan, cekrak. "Udah, Wan?" "Udah," katanya. Nah, habis itu ya ada sesuatu yang bikin mereka heboh setelah foto ini jadi. Jadi setelah fotonya jadi, diliatin ke Lela sama ketiga temennya itu, ternyata fotonya jadinya 5 orang. Padahal sewaktu foto kan cuma ada 4 orang ya. Ada Vera, Nur, Dinda, sama Lela. Kok setelah dicetak jadi 5 orang? Nah, yang seorang ini ada satu nggak tahu. Posisinya itu ya paling pinggir, kepalanya lagi ngelendot, nyandar di bahunya Dinda. Kata Lela kan, "Wan, ini apaan kok jadi 5 kayak gini? Ini diedit ya?" katanya. "Enggak, sumpah," kata Iwan, "ini enggak ada diedit-edit, apanya juga yang diedit, orang begitu foto cepret-cepret langsung dicetak." "Ih, kok ini yang seorang lagi siapa? Yang satu orang lagi tuh siapa? Yang lagi nyender di bahunya Dinda ini siapa? Bajunya kusut, rambutnya juga agak awut-awutan, memang pakai baju pramuka. Cuman Lela ini nggak kenal sama mukanya orang ini." Nah, jadinya kan rame di situ. Kenapa kata teman-temannya yang lain. "Ini loh ada satu lagi, padahal nggak ikut foto." Nah, akhirnya kan ya mereka mengasumsikan kalau yang satu lagi ini ya hantu. Terus kalau bukan hantu siapa lagi kan? Mereka mikirnya kayak gitu, lagi rame-ramenya gitu. Datanglah Pak Nurdin, kebetulan Pak Nurdin ini lagi lewat. Pak Nurdin ini memang ya guru senior lah yang ada di sekolah itu. Nanya, "Kenapa anak-anak, ada apa nih rame-rame? Bapak ikut dong," katanya. Memang Pak Nurdin ini orangnya asik, sama murid-murid tuh ya terkenal nggak galak lah. Suka nyapa muridnya, ramah senyum, makanya murid pun nyaman sama Pak Nurdin. "Ini Pak, kegiatan pramuka kemarin sore, masa ini Lela sama kawan-kawannya kan foto 4 orang, jadinya malah 5 orang," kata anak-anak di situ. Mana coba Bapak lihat," katanya. Nah, akhirnya Pak Nurdin ke situ ngambil foto, dilihat, "Ini siapa yang satu lagi?" "Iya Pak, yang satu lagi tuh ya kami juga baru ngelihat, itu hantu ya Pak, itu setan ya Pak." Kan pada ngomong kayak gitu. "Ih, serem gini ya," kata Pak Nurdin. "Ih," kata Pak Nurdinnya kan, "ya udahlah, fotonya Bapak minta ya, boleh kan?" "Buat apa Pak? Janganlah Pak, mau diterbitin ke mading," kata ininya, kata Iwan. "Ini buat dokumentasi sekolah, udah Wan, gak usah diterbitin ke mading. Nanti anak-anak pada takut, ya nggak baik lah. Kalau hal-hal positif nggak apa-apa kita sebarluaskan. Cuman kan Bapak ngerasa ini kayaknya ya negatif, nanti ya timbulnya rasa takut sama murid-murid yang lain. Jadi nggak usah." "Oh ya udah Pak." Akhirnya Iwan pun ya nurut. Ya foto itu dibawa sama Pak Nurdin, dan memang ya fotonya nggak ditempel ke mading, cuman yang di kelas itu aja yang tahu. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, kurang lebih 3 hari lah, memang jadinya Lela ini agak terobsesi sama hal-hal yang mistis. Karena kejadian itu dia mulai baca-baca majalah misteri gitu kan, mulai ya tertarik lah sama dunia-dunia yang sifatnya supranatural. Nah, di salah satu hari waktu itu Lela lagi baca majalah, krak krek nggak terasa udah jam 11 malam.
Jadi dia emang belum tidur waktu itu. Nah, tiba-tiba handphonenya itu bunyi, ada yang SMS. Dilihat sama Dinda, yang SMS ini dilihat sama Lela, yang SMS ini Dinda. Lah, kok Dinda malam-malam SMS? Ada apa ya? Pas dibuka pesannya ternyata kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Oh ya udahlah, mungkin kepencet kali kan ya, pikirnya Lela. Akhirnya ya udah diletakin lagi handphonenya. Nggak lama handphone itu bunyi lagi, SMS lagi. Dibuka sama Lela, ternyata dari Dinda lagi. Lagi-lagi pas dibuka pesannya ya kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Kok kosong lagi ya? Ya udahlah, biar aja, ada-ada aja lah Dinda, nantilah besok dikasih tahu. Nah, habis itu handphonenya kan dilempar ke kasur. Lela sendiri pun karena udah malam, udah jam 11, dia mau tidur karena besok masih sekolah kan. Nah, jadi ya berbaring lah Lela di kasur. Cuman pas mau ngeliat, pas mau ketiduran, lagi-lagi handphonenya tuh bunyi SMS. Nah, pas dicek sama Lela, dari Dinda, cuman kali ini ada tulisannya. Lela, tolongin gue takut, kata Dinda. Dia sekarang nyandar lagi di bahu gue, katanya kayak gitu kan. Loh, pikiran Lela kan langsung sama sosok yang ada di foto yang nyandar di bahunya Dinda. Nah, Dinda kan kirim pesannya kayak gitu, ada yang lagi nyandar di bahunya dia. Makanya Lela pun yang balas pesannya, Din, itu cuman mimpi. Kamu ya banyak-banyak minum air putih, banyak istighfar, baca doa sebisanya, nanti tidur lagi, istirahat lagi. Itu cuman mimpi buruk, kata Lela tuh kayak gitu. Akhirnya ya pesannya dikirim. Cuman pas dikirim, notifikasinya tuh statusnya nggak terkirim, tapi pending. Lah, pending, mungkin ya Dindanya udah tidur kali ya, kata Lela. Ya udahlah, biarin. Nah, Lelanya pun lanjut mau tidur. Cuman pas mau ketiduran lagi-lagi ada yang ngetok lagi jendelanya. Memang posisi kamarnya Lela ini di paling depan, jadi ya buat ngetok jendelanya Lela ini ya paling gampang lah. Nah, jadi ada yang ngetok, tok. Siapa malam-malam ngetok pintu? Ngetok jendela gitu kan. Biarin aja lah, pura-pura nggak denger, kata Lela. Cuman diketok lagi, tok. Siapa sih yang ganggu banget? Jadi Lela itu yang lihat ke korden, diintip sama Lela dari korden. Ternyata di depan udah ada sosok perempuan lagi berdiri, rambutnya acak-acakan, bajunya pun kayaknya kusut. Nah, si perempuan ini membelakangi Lela. Jadi Lela nggak tahu mukanya kayak gimana. Kok ada perempuan kayak gitu, siapa ya? Serem banget, kata Lela kan. Nah, si perempuan itu mukanya nengok ke arah Lela. Ternyata yang ngetok itu Dinda, yang lagi berdiri di depannya Lela itu Dinda. Loh, Dinda, katanya. Lela kan buru-buru buka pintu, nggak tahu pikirnya Lela waktu itu Dinda temen aku. Jadi ya harus cepet dibukain pintunya. Dibuka pintunya, Dinda itu ya kayak orang lagi nangis di depan. Din, kenapa nangis? Dindanya ngomong, Lela, aku takut, katanya aku takut. Ya udah, yuk masuk. Nah, sama Lela, Dinda ini dibawa masuk ke kamarnya. Karena memang kamarnya Lela kan ya paling depan bagian rumahnya, di sebelah ruang tamu itu kamarnya Lela. Nah, dibawa masuklah Dinda ini ke kamarnya Lela. Nah, sampai di kamarnya Lela, Dindanya kan duduk ya, duduk di situ. Kamu kenapa, Din? Dindanya masih nangis sambil ya tersendat-sendat ngomong, ya aku takut, katanya kayak gitu. Nah, Lela kan cuman ngelus-ngelus punggungnya Dinda aja, sabar. Nah, lagi nyabarin Dinda kayak gini, handphonenya bunyi, handphonenya Lela. Pas dibuka ternyata SMS dari Nur tuh ya kirim SMS bilangnya, Lela, lu bisa kesini nggak sekarang? Ini kasihan nih Dinda di sini ketakutan, nggak tahu udah kenapa, katanya kayak gitu. Loh, maksudnya gimana? Dinda kan ada di sini, kenapa ada di rumahnya Nur? Nggak lama bunyi lagi, ternyata yang kirim SMS itu Vera.
Vera nulis pesen juga kayak gitu, hampir sama. Ini kenapa ya Dinda ya, aku ketakutan kayak gini, kasihan Dinda di sini, bisa pada kesini nggak sih, katanya kayak gitu. Lah kok Dinda di rumahnya Vera, di rumahnya Nur, dan di sini di kamar ini, kata Lela kan. Ini udah gemeter itu tuh, Lela udah gemeter, tangannya megang HP. Lela ngeliat mukanya Dinda, Dinda masih nangis terseduh-seduh, mukanya bener-bener pucet, terus ya Dinda ini nyari Lela ini nyari cara gimana caranya dia bisa keluar dari kamar itu. Akhirnya Lela ngomong ke Dinda, Din, gue ambilin minum ya Din ya, kata Lela kan. Ya Dinda nggak jawab apa-apa, gue ambil minum dulu bentar ya buat lu, katanya. Nah Lela kan keluar dari kamar itu, cuman pas nyampe pintu kamar, sebelum Lela bener-bener keluar, Dinda ini ngomong ke Lela, Lela kayak gitu ngomongnya, nama kamu Lela kan? Nama aku Asti, katanya. Nah Mbak Lela pun sadar itu bukan suaranya Mbak Dinda. Akhirnya Mbak Lela itu lari sekuat tenaga ke kamar orang tuanya, ya ngebar-gebar kamar orang tuanya, mami gitu kan ya. Setelah pintunya dibuka, kenapa kamu, kenapa? Itu di kamar ada hantu, ya. Bapaknya Lela juga ke situ ke kamar, cuman sosok Dinda itu udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Dan hal yang serupa juga terjadi sama ketiga temennya. Malam itu Dinda itu nggak pernah pergi dari rumahnya, jadi yang ngedatangin mereka bertiga itu yang nggak tahu siapa. Yang pasti Dinda besok paginya nggak sekolah karena sakit. Nah akhirnya kan ya Lela sama kedua temennya datangin Pak Nurdin, nyeritain kejadian tadi malam. Nah Pak Nurdin itu cerita, sebenarnya Bapak itu sebelumnya nggak yakin ini foto siapa. Setelah Bapak lihat-lihat, Bapak perhatikan, Bapak baru ingat ini sebenarnya dulu salah satu siswi di sekolah ini. Sewaktu Bapak baru ngajar di sekolah ini, jadi dulu memang ada siswi namanya Asti. Dia itu udah meninggal. Jadi meninggalnya gantung diri di pohon itu, pohon beringin yang kalian dudukin itu. Gara-garanya dia hamil di luar nikah, kayak gitu. Jadi yang datangin mereka malam itu ya mungkin ya sosok yang menyerupai Asti, yang pengen berteman dengan mereka. Ceritanya pun selesai sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita sampai detik ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.